107 guru honorer diberhentikan karena dinilai masuk ke institusi pendidikan tanpa seleksi yang jelas dan tidak terdaftar di Dapodik. Dapodik sendiri diketahui merupakan sistem pendataan skala nasional terpadu yang menjadi bagian dari program perencanaan pendidikan nasional. Ratusan guru honorer diberhentikan dari tugasnya mengajar melalui kebijakan cleansing guru honorer. Belakangan diketahui, cleansing ini muncul dari laporan pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan atau BPK tahun 2023. Temuan tersebut menyatakan ada sedikitnya 400 sampling dana BOS yang tidak memenuhi aturan. Sedangkan gaji guru honorer diambil dari dana BOS yang telah dikelola oleh kepala sekolah. Imbasnya, ratusan guru honorer ini diberhentikan. Larangan pengangkatan guru honorer sendiri telah terbit sejak tahun 2017 silam. Namun sejumlah sekolah tetap mengangkat guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung secara virtual dengan Iman Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Mbak Astrid. Ya Pak Iman, ada 107 guru honorer yang diberhentikan akibat kebijakan cleansing atau bersih-bersih guru honorer ini. Anda melihatnya seperti apa? Iya betul, itu adalah laporan terhadap kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Saya adalah Kepala Bidang Advokasi Guru. Jadi memang itu laporan pertama kali masuk ke saya sebagai Kepala Bidang Advokasi. Jadi pertama dari kebijakannya, penggunaan kata cleansing ini saya kira sangat kejam sekali. Tidak hanya kata-katanya saja, tetapi dalam praktiknya juga sama kejamnya, di mana para guru ini dipecat di hari yang sama, lalu kemudian mereka harus mengisi formulir cleansing gitu. Jadi itu yang membuat kami terkejut. Kami kira ini laporannya hanya ada satu, setelah kami sisir ke beberapa tempat di DKI Jakarta ternyata angkanya semakin banyak. Kami saat itu mendata ada 107, namun kemudian angkanya ini ternyata meroket ya, selalu meningkat. Apalagi setelah kemarin kami dari P2G bersama dengan LBH Jakarta kita membuka posko baru supaya bisa menjangkau lebih luas lagi. Dan di sini memang angkanya sangat besar. Kalau kami melihat ya pernyataan Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini misalkan mengatakan bahwa ada 400 guru honorer yang terdampak dari cleansing gitu ya. Tapi kemudian alasannya ini kan berubah-ubah ya. Kalau dikatakan itu adalah berdasarkan pemeriksaan BPK, memang laporan awal kepada kami juga berbentuk surat kaleng dari, bukan surat kaleng ya, broadcast tanpa nomor ya. Kenapa kami menyebut kaleng? Karena sangat tidak resmi sekali bagaimana pihak Dinas Pendidikan ini melalui grup WhatsApp ataupun via pribadi ini mengirimkan pesan surat tanpa nomor yang mana ini menentukan dan mengakhiri karir seorang guru, dalam hal ini adalah guru honorer. Nah, inilah akar persoalannya kemudian. Nah, jika dikatakan itu karena BPK, kita lihat kemudian dari Dinas Pendidikan DKI ini juga pernyataannya terus berubah ya selama kasus ini kami buka ke publik gitu ya. Mengatakan ini soal dana BOS, lalu disampaikan lagi ini karena pengangkatannya ilegal dan seterusnya. Jadi saya kira publik akhirnya bisa menilai bagaimana tata kelola pendidikan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan itulah yang dirasakan oleh para guru selama ini gitu. Jadi kalau Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak tahu tentang keberadaan guru honorer, ini juga membuat kami sangat ragu-ragu gitu ya. Kenapa kami ragu-ragu? Karena guru honorer itu dibayar dengan dana BOS gitu kan. Nah, dana BOS ini kan pelaporannya dalam rangkap laporan dokumen yang sangat tebal, ini kan diserahkan dari sekolah ke Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan divalidasi. Tentu saja karena guru honorer yang di cleansing ini juga digaji oleh dana BOS, harusnya kan tertera dalam anggaran di sana.
Nah, Oke. berarti kan ada fungsi yang tidak berjalan di sini. Seperti itu. Oke, nah tapi sebelum kita lanjutkan lagi diskusi, kita coba akan dengarkan pernyataan yang sudah kami rekam sebelumnya dengan PLTK Disdik DKI Jakarta berikut ini, Pak Iman. Ya, maksudnya konotasi dipecat itu kalau saya Dinas Pendidikan itu mengangkat guru dengan seleksi yang sudah sesuai ketentuan, saya angkat terus menjadi pegawai kami, kan seperti itu. Lalu kita berhentikan. Nah itu kan kalau dipecat seperti itu, kalau mereka memang pegawai kami. Nah kondisinya adalah guru honorer ini mereka bukan dibiayai. Nah, dari pernyataan tadi Pak Iman, dalam Permendikbud tercatat guru yang dibiayai oleh dana BOS ini harus memenuhi ada 4 kriteria, bukan ASN, kemudian terdata dalam Dapodik, mempunyai NUPTK, dan juga tidak ada tunjangan guru. Apakah memang upaya cleansing ini sudah sesuai dengan undang-undang begitu? Iya, kalau kita merujuk Permendikbud itu kan tentang tata kelola dana BOS ya, nomor 63 tahun 2022 yang diperbaharui nanti di tahun 2023. Kami tahu bahwa itu merujuk pada pasal 39 dan juga 40. Jadi begini, kalau kita lihat item-itemnya di situ disebutkan bahwa persyaratannya harus masuk Dapodik, harus memiliki NPTK. Persoalannya, guru-guru yang terkena cleansing ini memiliki Dapodik dan mereka ini memiliki NUPTK. Jadi ada wilayah abu-abu di sini. Artinya pernyataan PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menurut kami itu tidak sesuai dengan fakta lapangan. Bagaimana menjelaskan ini gitu? Mereka tidak menerima tunjangan, mereka juga bukan ASN gitu. Nah dari 107 itu 76%, mungkin 70 guru dari 100 itu memiliki Dapodik. Artinya bagi kami di sini ada maladministrasi juga yang dilakukan oleh seperangkat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa di sekolah juga mungkin ada hal semacam itu. Tetapi kemudian jangan dilupakan korbannya itu adalah guru honorer. Ingat, laporan BPK di tahun 2023 itu karena ada kejadian ketika ada warga yang melaporkan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan BPK ini mengutipnya di website resminya, ini ada kejadian di mana guru honorer, sekali lagi sebagai korbannya, gajinya disunat, yang dia terima 300.000, yang ditulis dalam kwitansi itu 9 juta, dan itu disampaikan ke DPRD Provinsi. Dan itu menjadi temuan. Artinya gurunya ini kan korban, setelah disunat, di cleansing. Padahal aktor korupsinya di mana ini gitu. Berarti kalau Anda melihatnya ada dugaan maladministrasi, apa kemudian upaya yang akan dilakukan selanjutnya? Akan mengambil langkah hukum atau seperti apa? Iya, itu yang masih kami diskusikan dengan LBH Jakarta. Itu masih dalam proses karena kan ada pengumpulan data, analis dan lain sebagainya. Namun dalam waktu dekat kami juga sudah diundang dari P2G untuk membawa teman-teman guru honor ini ke DPR Provinsi DKI pada hari Selasa nanti. Ini nanti kami akan bertemu dengan pihak Dinas Pendidikan dan akan kami sampaikan secara langsung. Jadi kami sering disebut bahwa apakah sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta? Kebijakan cleansing itu menunjukkan kebijakan yang sangat-sangat tidak komunikatif. Kenapa guru-guru ini harus mengadu sampai ke LBH Jakarta? Karena saking miskin informasinya. Jadi di sini persoalan utamanya. Jadi para guru-guru honorer ini bukan tidak pernah mereka berurusan dengan Dinas Pendidikan. Mereka sudah pernah bolak-balik. Bahkan terkena cleansing mereka bolak-balik ke suku dinas DKI Jakarta dan tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Kenapa seperti ini gitu. Baik. Kita akan coba update kembali kemudian mencari tahu bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan terkait dengan ini karena masih tanda tanya besar begitu ya. Tapi terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya Pak Iman Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G. Salam sehat selalu. Terima kasih.